Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok D, mata kuliah Dinamika Populasi Ikan akan memaparkan sebuah materi yaitu Acoustic Identification of Small Pelagic Fish Species in Chill using Support Vector Machines and Neural Networks. Nah, selanjutnya kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu ada Diva Nurtasisa ini, ada Muhammad Hadi, Muhammad Arya Rio Saputra, Ardiansa Zainal, Fadil atau saya sendiri, ada Indiani Mantong Bilang Labi, dan yang terakhir ada Andi Ayu Nurfilah. Nah, selanjutnya latar belakang masalah. Nah, dalam survei perikanan, teknik hidroakustik sangat berguna karena memungkinkan pemantauan distribusi ikan secara luas, cepat dan tidak invasif. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah identifikasi spesies secara tepat berdasarkan data pantulan gelombang suara atau ekogram. Identifikasi biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengambilan sampel menggunakan jaring troll atau interpretasi visual ekogram oleh ahli. Dan yang kedua, metode ini bersifat lambat, mahal, dan rentan terhadap kesalahan interpretasi karena bergantung pada pengalaman dan intuisi operator. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode identifikasi otomatis yang mampu mengenali spesies ikan langsung dari data akustik dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Diva Nurtasya untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem identifikasi otomatis spesies ikan berdasarkan data hidroakustik menggunakan metode pembelajaran mesin atau machine learning. Menggunakan tiga metode utama yang diuji. Yang pertama adalah support vector machine, yang kedua adalah multi-layer perceptron, dan yang terakhir adalah probabilistic neural network. Target klasifikasi adalah 3 spesies ikan pelagis kecil yang umumnya ditemukan di perairan Chili. Yang pertama adalah ikan teri, ikan sarden, dan ikan makarel. Tujuan akhirnya adalah untuk membandingkan kinerja ketiga metode tersebut dan melihat metode mana yang paling efektif untuk pengenalan spesies secara otomatis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Diva. Selanjutnya Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ardiansa Zainal untuk membawakan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Peneliti menggunakan data dari 2 survei hidroakustik yang dilakukan di wilayah selatan sampai tengah Chili pada tahun 2006. Dari 15.205 data schooling ikan, dipilih 990 data schooling monospesifik atau satu jenis ikan yang sudah terverifikasi hasil tangkapannya. 134 jack makarel, 440 common sarden, dan 414 anchovy. Setiap schooling ikan dianalisis berdasarkan 12 deskriptor yang mencakup parameter morfologi, bathymetri atau kedalaman, energi pantulan akustik, dan posisi geografis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ardiansa Zainal. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Andi Ayu Nurfilah untuk membawakan materi selanjutnya. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada arsitektur dan pelatihan model. Model ANN dibagi menjadi 2, yaitu MLP Neural Network dengan lapisan tersembunyi dan PNN jaringan saraf probabilistik. MLP menggunakan berbagai kombinasi lapisan tersembunyi dan jumlah neuron untuk mencari konfigurasi terbaik. Dengan total 300 model diuji menggunakan algoritma backpropagation. PNN menggunakan kernel Gaussian dan tidak membutuhkan proses pelatihan iteratif. Sedangkan untuk SVM digunakan kernel Gaussian atau RBF dan dilakukan optimasi parameter
penting, yaitu C. tingkat penalti terhadap kesalahan, dan Y. gamma parameter kernel. Optimasi parameter dilakukan melalui GERT dengan pengujian 100 kali untuk setiap kombinasi parameter. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Andi Ayun Nurvila. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Diva Nurtasya untuk membawakan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah strategi klasifikasi. Karena SVM awalnya dirancang untuk klasifikasi dua kelas atau binary, maka dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan untuk klasifikasi tiga spesies ikan tersebut. Yang pertama adalah one versus one, yaitu membandingkan satu spesies terhadap satu spesies lainnya, total 3 model. Dan yang kedua, one versus rest, yang yaitu membandingkan satu spesies terhadap gabungan dua spesies lainnya, juga totalnya 3 model. Data dibagi menjadi dua, yang pertama 77% untuk pelatihan, dan yang kedua 23% untuk pengujian. Untuk menilai seberapa baik model mampu menggenerasi data baru, setiap model diuji pada data validasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Diva. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Hadi untuk menjelaskan hasil klasifikasinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu hasil klasifikasi, di mana hasil klasifikasi ini menunjukkan bahwa model multiplier perfectron dan vector machines secara signifikan mengungguli PPN. Rata-rata akurasi klasifikasi PPN adalah 79,4%, sedangkan MLP dan CVM mencapai sekitar 89,5%. Akurasi terendah terjadi pada spesies Jack Mackerel, dan di mana kemungkinan disebabkan oleh jumlah data pelatihan yang relatif lebih sedikit. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara pendekatan one versus one dan one versus R, meskipun pendekatan one versus one cenderung menghasilkan klasifikasi yang sedikit lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran mesin seperti MLP dan CVM sangat potensial dalam tugas identifikasi otomatis berdasarkan data akustik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Hadi. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Indiani untuk menjelaskan analisis sensitivitasnya. Oke, adapun analisis sensitivitas. Untuk mengetahui fitur mana yang paling memengaruhi hasil klasifikasi, dilakukan analisis sensitivitas dengan menghapus satu persatu fitur dari model. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur dari kategori bathymetry seperti kedalaman rata-rata sekolah ikan dan indeks ketinggian sekolah ikan adalah yang paling penting. Di sisi lain, fitur dari kategori energi seperti akustik energi dan main volume backscatter memiliki pengaruh yang kecil terhadap akurasi. Ini menunjukkan bahwa perbedaan kedalaman dan posisi vertikal ikan dalam kolom air lebih menentukan dalam membedakan spesies. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih saudari Indi. Selanjutnya ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada saudara Ardiansyah Zainal untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi secara keseluruhan, metode pembelajaran mesin atau MLP NSFM terbukti sangat efektif dalam mengklasifikasikan schooling ikan berdasarkan data akustik. Keunggulan SVM terletak pada konsistensi hasil dan kestabilannya, karena proses optimasinya bersifat deterministik dan tidak tergantung pada bobot awal seperti pada ANN. Namun tantangan tetap ada ketika dua spesies memiliki sifat akustis yang sangat mirip, seperti antara ansopy dan sarden.
Dalam kasus seperti ini, informasi tambahan seperti perilaku habitat, waktu aktif ikan, dan distribusi geografis menjadi penting untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ardiansa. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil pemaparan dari kelompok kami, yaitu bahwasanya MLP dan SVM terbukti menjadi metode yang paling unggul dalam mengklasifikasikan spesies ikan pelagis kecil berdasarkan data hidroakustik. Penggunaan deskriptor sekolah ikan yang tepat serta pemilihan parameter model yang optimal sangat berpengaruh pada akurasi hasil. Penelitian ini membuka jalan bagi penerapan metode klasifikasi otomatis yang lebih luas di bidang perikanan, terutama dalam survei yang menggunakan teknologi hidroakustik. Itulah hasil dari pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok D. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.